Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Wahyu DRM. Kali ini kita kembali di implikasi penelitian. Bagaimana cara kita menentukan masalah, metode, serta tujuan serta kelayakan dalam sebuah penelitian. Kali ini kita akan melihat satu bentuk publikasi kajian bahasa dari keilmuan sosiolinguistik. Pertama, seperti yang kita sampaikan minggu lalu, untuk memudahkan kita untuk menemukan artikel publikasi ilmiah secara gratis itu bisa melalui Google biasa. Namun pada dasarnya untuk lebih memudahkan kita menemukan publikasi yang memang berasal dari jurnal ilmiah, baik itu yang gratis ataupun berbayar, saudara bisa mengunjungi Google Scholar karena dia bebas akses. Jadi mari kita tuju Google Scholar ya. Di Google Scholar-nya kita klik, kemudian silahkan kita cari. Ini yang minggu lalu ada sintaksis, ada sintaksis Melayu. Sekarang kita ambil satu topik dalam sosiolinguistik kira-kira apa. Namun untuk memudahkannya, silahkan kita ketik saja dulu sosiolinguistik. Kalau kita menuliskan dalam bahasa Indonesia, maka artikel-artikel yang akan muncul dan keluar itu adalah publikasi-publikasi yang berasal dari Indonesia. Namun jika kita menuliskan dalam bahasa Inggris, maka hasil publikasinya akan berasal dari bahasa Inggris juga, seperti itu. Ini ada publikasi-publikasi dalam bahasa Inggris. Ini ada buku yang bisa diunduh gratis ini dari Worddoc, An Introduction to Sociolinguistics. Ini juga ada dari Elsevier, bisa diunduh gratis juga. Namun untuk memudahkan kita, sedikit informasi. Jika kita menemukan dalam Google Scholar ini tidak ada PDF di sebelah kanan ini, berarti kemungkinan besar artikel atau buku yang berada dalam Google Scholar ini tidak bisa diunduh. Namun jika ada tulisan PDF di sebelahnya, itu kemungkinan dia bisa diunduh dan sangat bisa. Dan yang harus ketahui, untuk mengunduh buku itu janganlah mengklik pada bagian judul, namun mengkliklah pada bagian PDF yang ada di sebelah kanan. Ya, sekarang kita kembali ke sosiolinguistik yang berbahasa Indonesia. Sosiolinguistik. Ya, kita klik. Kita akan menemukan beberapa publikasi dalam kajian sosiolinguistik. Di sini ada dari UNES, Pola Komunikasi Politik Ganjar Pranowo dalam Perspektif Sosiolinguistik di Media Sosial Instagram, terbit tahun 2017. Ada Hubungan Bahasa dan Kebudayaan Sosiolinguistik, Hubungan Bahasa dan Kebudayaan Sosiolinguistik. Banyak sekali hasil publikasi yang bisa kita temukan dari tulisan dari sosiolinguistik saja. Itu karena kajian ini cukup luas dulu kajiannya, dan membantu kita itu untuk pengembangan keterbatasan dari sosiolinguistik itu juga cukup besar, seperti itu ya. Jadi saudara bisa memilih apapun dari kajian ini, karena pada dasarnya kajian sosiolinguistik ini adalah kajian sosiolinguistik makro yang cukup banyak peminatnya. Namun untuk segi pengembangan kajian keilmiahannya, rata-rata beberapa penelitian atau publikasi itu baru pada tahap menarik ini dibahas sehingga terbit juga di Scopus. Ini ada variasi bahasa, ada analisis ungkapan makian dalam bahasa kerinci kajian sosiolinguistik. Kita akan cek yang ini ya. Ini ada A. Kusmara dan R. Afria. Oke, kita cek. Kita unduh ini. Kita tunggu sebentar. Kita akan lihat artikel ini di jurnal Titian, Jurnal Ilmu Humaniora tahun 2018. Oke, ini jurnalnya, Jurnal Titian Jurnal Humaniora dengan PISN 26153440 dan EISN-nya 2597 dan 7229. Judul penelitiannya Analisis Ungkapan Makian dalam Bahasa Kerinci Studi Sosiolinguistik.
Nah, dari judul ini kita ketahui bahwasanya ungkapan makian itu juga bisa dibahas dari kajian sosiolinguistik ya. Penulisnya Ade Kusmana dan Rengki Afria. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu, ternyata untuk menemukan masalah itu sebenarnya sudah dapat kita lihat pada bagian abstrak. Tujuan pun seperti itu, metode serta temuan pun juga seperti itu. Namun keunikan dan kelayakan tidak bisa terlalu mudah digambarkan pada bagian abstrak ini. Ya, pada bagian abstrak ini disebutkan bahwa penelitian ini mencoba menjawab bentuk dan karakteristik ungkapan makian dalam bahasa Kerinci. Nah, di sini masalahnya belum terungkap dengan jelas. Mereka hanya mencoba menjawab bentuk karakteristik. Berarti pada paragraf pertama ini baru pada tahap tujuan penelitian, bukan mengungkapkan suatu masalah. Dari tujuan ini tentunya kita harus mengetahui sebenarnya apa masalah kira-kira. Jika penelitiannya masalah ungkapan makian, berarti seperti apa masalah ungkapan makian itu sebenarnya, dan seperti apa makian dalam bahasa Kerinci. Seharusnya itu yang mencoba dijelaskan pada bagian masalah di abstrak tersebut. Mohon untuk memudahkan kita langsung terjun ke bagian pendahuluan. Ya, identifikasi sebuah proposal penelitian itu kita alangkah baiknya langsung pada tahap masalah. Jadi boleh kita memulainya pada tahap umum, secara umum dan secara khusus, tapi alangkah lebih baiknya kita langsung pada fokus sebuah masalah penelitian. Ini masih makhluk sosial, ini sosiologi secara umum, ini sudah mulai komunikasi, ini masih ilmu komunikasi, hal yang tabu dan merupakan hal yang dilarang oleh adat. Dan di sini juga disebutkan bahwa banyak sekali perangkat dari makian itu merupakan alamiah yang wajar, karena sisi pengetahuan kata makian dan tabu penting untuk dilakukan penelitian kebahasaan. Nah, jadi di sini yang menjadi masalah itu penggunaan makian itu sebenarnya merupakan satu hal yang tabu, namun merupakan satu hal yang penting juga, bahwasanya untuk menyampaikan kekecewaan di satunya di Kerinci itu salah satunya adalah dengan ungkapan makian. Jadi di sini ada disampaikan ada pembahasan kata penting. Penting ini dan juga ada kata unik merupakan satu bentuk hal yang harus kita sampaikan pada bagian latar belakang. Karena pada dasarnya mengungkapkan kata penting dan unik berarti itu merupakan suatu bentuk kontribusi bagi keilmuan dan bagi objek yang diteliti itu sendiri. Penting untuk diteliti berarti objek itu memang harus dilakukan penelitian atau riset, karena pada dasarnya penting ini nanti akan mengungkapkan seperti apa masalah itu yang sebenarnya. Dan keunikan ini berarti menjadikan suatu kelayakan bahwasanya penelitian mengenai bahasa makian yang tabu itu menjadi suatu hal yang menarik. Nah, jadi walaupun pada dasarnya nanti ada bahasa Kerinci itu adalah bahasa yang unik, kemudian bagaimana bentuk bahasa makian itu, namun pada dasarnya kalau kita dilihat di sini masalah dalam penelitian dalam artikel ini sebenarnya sudah tergambar bahwasanya bahasa makian itu merupakan bahasa penyampaian bahasa secara ketidakpuasan terhadap seseorang, dan berdasarkan hal itu ternyata bahasa makian itu merupakan bahasa yang tabu juga, sehingga harus hati-hati jika seseorang itu untuk mengungkapkannya. Jadi di sini sudah ada poin-poin yang kita cari, yakni sudah ada masalahnya. Walaupun masalahnya terlalu sedikit untuk diungkapkan, seharusnya di sini penulis harus bisa mengungkapkan masalah itu sedemikian mungkin, serinci mungkin. Bagaimana bahasa Kerinci itu secara umum, kemudian bagaimana bentuk pemakaiannya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana aturan seseorang dalam memakai bahasa makian. Makiannya sudah ada, namun apa yang diungkapkan dari makian itu, apakah itu sudah satu bentuk implementasi suatu kultur kebudayaan, dan itu harus setidaknya itu digambarkan oleh penulis di sini, walaupun pada dasarnya itu sudah ada. Keunikan,
dan unik. Ini satu hal yang sudah tergambar di sini. Jadi apa yang kita cari dan apa kita butuhkan, bahwasanya masalah itu masalahnya apa, tujuannya apa, kelayakannya apa, itu sebenarnya sudah tergambar dalam latar belakang ini. Namun di sini yang malahan yang tidak kita temukan adalah bagaimana implementasi bahwa bahasa ancaman itu berkontribusi dalam kajian sosiolinguistik, karena di sini hanya disebutkan bahasa ungkapan makian ini merupakan ungkapan kebahasaan yang bisa dianalisis atau disayat melalui kajian sosiolinguistik. Karena hanya mengungkapkan bentuk ungkapan dan referensi terhadap suatu kebudayaan, maka dipakailah kajian sosiolinguistik. Jadi kita juga harus lihat benang hitamnya. Jadi pada dasarnya mengungkapkan suatu masalah atau tujuan, keunikan dan kelayakan di latar belakang itu sebenarnya kita harus ungkapkan itu secara langsung saja. Karena jika kita terlalu banyak berputar-putar, kemudian mengungkapkannya pun secara sederhana, itu akan menggambarkan bahwasanya penelitian ini terlalu sederhana. Alangkah baiknya, ini kan sesuai template nih, sesuai dengan aturan dari jurnalnya. Namun pada dasarnya kalau kita mulai langsung kepada masalah, kita deskripsikan masalah secara bagus dan secara baik, maka nanti akan memudahkan kita untuk menerapkan penerapan bagaimana teori itu digunakan. Karena pada dasarnya teori itu adalah alat. Bagaimana alat tersebut kita gunakan untuk memotong-motong atau menyayat-nyayat masalah-masalah dalam penelitian ini. Jadi dari contoh ini dapat kita temukan bahwasanya artikel yang berjudul Analisis Ungkapan Makian dalam Bahasa Kerinci Studi Sosiolinguistik pada bagian introduction atau pada bagian latar belakangnya sudah menggambarkan masalah, tujuan, keunikan dan kelayakan. Namun masalahnya itu kurang terlalu diekspos. Kemudian kelayakannya pun baru sebatas bahwasanya dia memang berasal dari keunikan. Sedangkan kelayakan itu bisa kita angkat bukan hanya dari keunikan sebuah penelitian, tapi juga bisa berasal dari beberapa penelitian yang sudah ada. Ya, jadi demikianlah analisis artikel kedua kita pada materi kali ini. Jangan lupa di like, comment, serta di subscribe YouTube channel ini. Semoga bermanfaat. Saya Wayu DRM pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.